Saya suka mengajar karena kalau kita mengajar itu kita bisa membantu orang untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan ya. Kata kuncinya membantu, bukan memberitahu. Ya. Ya, kalau saya melihat Tri itu pendiam dia. Cuman satu hal yang saya tahu juga bahwa beliau cukup konsisten waktu mahasiswa, meskipun dari sisi prestasi tidak sangat menonjol. Beliau bukanlah juaranya angkatan, bukan ya, tapi cukup konsisten dalam belajar dan tidak ketinggalan dari teman-teman yang lainnya. Saya mengenal kakak-kakaknya, beliau termasuk orang yang termotivasi satu karena kakak pertamanya itu sempat pendidikan di luar negeri. Waktu itu di Australia, beliau waktu itu masih dosen di IPB. Yang kedua, motivasi beliau ada pada menulis, yaitu dari kakak yang kedua. Kebetulan sekarang menjadi dosen di Visipol, Profesor Kumoro. Tahun 95-96 lah kira-kira Dr. Tri Wibawa ini mendapatkan beasiswa Monbusho atau Monbukagakusho waktu itu untuk melanjutkan sekolah di Jepang untuk S3 waktu itu. Ya ada hikmahnya juga, selama saya belajar di Jepang itu terbantu sekali dengan kemampuan belajar beliau ya, membacanya lebih tekun, kemudian mengerti bacaan. Saya mungkin 5 kali baru paham, mungkin beliau 2-3 kali sudah cukup memahami. Sehingga kami sering diskusi dan saya mendapat kemudahan belajar itu dari bimbingan beliau. Sampai akhirnya beliau kembali ke Jogja ya, dan kemudian mengabdi di Departemen Mikrobiologi. Awalnya memang saat berangkat belum ada departemennya Dr. Tri ini, tapi setelah selesai dan kembali ke Jogja, beliau bekerja di Departemen Mikrobiologi. Dan disinilah saya melihat lagi satu kelebihan lagi, yaitu adaptasi. Bagaimana Dr. Tri ini mengadaptasikan ilmunya biologi molekuler yang sebenarnya adalah genetik ke human genetik ya, neuromuscular disease, itu diadaptasikan ke mikrobiologi. Itu saya melihat satu proses yang sebenarnya tidak mudah sebenarnya. Tapi tetap saja ya, yang namanya Prof. Tri itu pasti ada sesuatu yang beda. Dia memberikan ya tanda petik nuansa yang berbeda di mikro yang sifatnya dulu lebih konservatif, dia mulai agak berbeda. Dia termasuk mahasiswa di awal-awal untuk spesialisasi mikrobiologi klinik, ya, termasuk sesuatu yang dia mau memulai ya walaupun agak berat tapi beliau bisa. Beliau itu konsisten dengan mikrobiologi ini ya, khususnya beliau kan banyak terlibat di COVID-19 ya kemarin itu ya. Ilmu ini sangat bermanfaat sekali, ilmu infeksi ini ya. Tidak hanya dari sisi karir, kalau dari sisi karir oke lah, tapi dari sisi aplikasi ke masyarakat saya berharap bahwa ilmu-ilmunya Pak Tri ini bisa applicable ya, menghasilkan karya-karya yang bisa langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat. Terus terang saya sangat mengagumi beliau karena sifat-sifatnya yang menurut saya membuat saya jadi teringat dengan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu yang sangat berkesan bagi saya terhadap beliau. Beliau adalah salah satu profesor yang termasuk muda untuk di FKKMK. Dan itu semangat itu ditularkan kepada kami semua agar semua mempunyai mimpi untuk mendapatkan jabatan akademik tertinggi. Semua orang pantas untuk menjadi guru besar. Ya yang saya sukai dari suami ya memang saya kira dia perhatian pada keluarga ya. Jadi berusaha untuk apapun kegiatan aktivitas itu tetap memberi perhatian pada keluarga. Ya satu hal memang Tri memang sangat-sangat ingin menjaga kebersamaan dengan anak-anak. Ke sekolah misalnya pagi gitu menyempatkan diri untuk berangkat sekolah, untuk ngantar sekolah. Kemudian sekarang kan pandemi
masuk tidak gitu ya. Tapi dan jadwalnya kan jam pendek sehingga kadang-kadang mengantar, kemudian karena ada pekerjaan begitu, jadi ya menunggu sambil Zoom, kemudian sampai anak menjemput pulang begitu. Kalau saya terutama memang nggak sempat karena bekerja kan ya, jadi nggak bisa tidak sempat untuk menjemput begitu. Tapi kalau suami begitu, kalau ada waktu selalu menyempatkan, jadi lebih baik dia daripada kita minta tolong ke tetangga begitu untuk jemput. Ya itu saya kira ya itu yang kita syukuri sih. Papa itu kalau ngajar kayaknya nggak pernah keras ya. Jadi selalu pelan-pelan. Jadi kalau ngasih tahu itu bukan kamu harus ini, tapi kamu pasti dikasih kayak kalau kamu ini nanti kamu gini. Kalau misalkan ada pilihan lain, ada ini nanti kamu bisa gini. Jadi semua keputusan akhir-akhirnya di ujungnya di anak-anaknya semua. Tapi Papa selalu ngarahinnya kayak gitu. Papa tuh dari dulu emang kayak udah naruh kayak percaya gitu kalau aku bakal belajar, jadi kayak nggak pernah maksa, tapi ya sedikit-sedikit kayak ayo belajar, ayo harus gini, tapi kayak nggak pernah kerasa kayak paksaan gitu loh. Aku nggak pernah kerasa kayak under pressure buat melakukan sesuatu. Saya mensupport setiap kegiatan suami, baik itu di kampus maupun karena kan banyak ya dalam penelitian dan sebagainya, supaya bisa mendedikasikan ilmu yang sudah dapat itu untuk masa umat lah ya, untuk negara gitu. Orang hidup itu merdeka untuk menentukan pilihan. Menjadi dokter itu harus sesuai dengan panggilan hati nurani untuk mengabdi kepada kemanusiaan.